Halo, perkenalkan nama saya Kristanti Oktasyata Soid dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas AKBP Nomensan Medan. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar dan masih semangat kan? Baik, Bu. Masih semangat, Bu. Bu, baik, Bu, dan masih semangat, Bu. Baik, Bu. Masih semangat, Ibu. Bagus kalau kabar kalian baik dan kalian pun masih semangat. Kita akan memulai aktivitas pembelajaran kita. Kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah ketenagakerjaan. Nah, sebelum kita masuk ke bagian intinya, Ibu mau nanya nih, apa sih tujuan masyarakat bekerja? Masyarakat bekerja itu, Bu, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena tanpa bekerja, mereka tidak bisa makan. Menurut saya, Bu, orang atau masyarakat bekerja itu untuk mendapatkan penghasilan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Bu. Bagus sekali pendapat yang kalian berikan, di mana masyarakat atau orang bekerja untuk memperoleh penghasilan guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kita akan masuk ke konsep-konsep ketenagakerjaan. Antara lain yaitu 1. Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu baik sebelum, sesudah, dan selama masa kerja. Kedua, tenaga kerja. Sebelum kita mengetahui pengertian dari tenaga kerja, saya akan menunjukkan gambar proses produksi di sebuah home industry, misalnya seperti industri makanan olahan. Dan coba amati gambar yang saya berikan. Dalam memproses bahan makanan menjadi makanan yang jadi atau makanan yang bisa dijual, perusahaan memerlukan pekerja, Bu. Tepat sekali apa yang kamu ungkapkan. Dalam memproses makanan olahan di sebuah home industry, sangat membutuhkan sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam mengelola bahan bakunya. Bahkan untuk memasarkannya saja atau menjualnya ke konsumen, dibutuhkan karyawan atau tenaga kerja. Lalu, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan masyarakat. 3. Angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja atau usia produktif yang sudah bekerja ataupun yang masih mencari pekerjaan. Apakah kalian tahu usia produktif yang dapat bekerja? Tahu, Bu, usia produktif yang dapat bekerja sekitar 15 sampai 64 tahun, Bu. Tahu, Bu, usia produktif yang dapat bekerja sekitar 15 sampai 64 tahun, Bu. Dari yang saya paparkan, adakah yang ingin kalian tanya? Ada, Bu. Saya persilakan. Usia angkatan kerja yaitu 15 sampai 64 tahun kan, Bu. Jadi bagaimana dengan anak remaja yang masih bersekolah? Apakah anak remaja yang masih bersekolah dibenarkan untuk bekerja? Jawabannya adalah tidak boleh. Namun di dalam undang-undang menjelaskan pengecualian bagi anak usia 13-15 tahun diizinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Bagaimana, sudah jelas? Sudah, Bu. Tetapi tidak semua penduduk usia produktif yang termasuk dalam angkatan kerja di mana itu tidak aktif dalam kegiatan ekonominya, misalnya mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. 4. Atau terakhir, kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat diisi oleh angkatan kerja. Contohnya lowongan pekerjaan untuk PNS, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Kesempatan kerja dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu 1. Kesempatan kerja permanen, yang merupakan kesempatan kerja menggunakan orang untuk bekerja secara terus-menerus hingga karyawan tersebut pensiun. Contohnya seperti karyawan tetap dan pegawai negeri sipil atau bisa disebut dengan PNS.
Yang kedua adalah kesempatan kerja temporer, yang merupakan kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang yang bekerja secara waktu relatif singkat. Contohnya seperti karyawan kontrak, pekerja musiman, dan pekerja proyek. Selanjutnya adalah jenis-jenis tenaga kerja. Dapat dilihat melalui dua aspek utama, yaitu aspek kemampuan dan kualitasnya atau berdasarkan status pekerja. Perhatikan deskripsi berikut. 1. Seorang montir di bengkel harus memiliki keahlian di bidang otomotif. Kedua, seorang calon guru harus menempuh pendidikan keguruannya di perguruan tinggi. Dapat disimpulkan dari deskripsi ini bahwa seorang montir di bengkel dalam melaksanakan tugasnya diperlukan keterampilan sesuai dengan bidangnya, dan seorang guru untuk bisa mengajar harus memperoleh pendidikannya sebagai bekal untuk dunia kerja. Menurut dari kemampuan dan kualitas kerja, maka tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang dimana harus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya seperti dokter, guru, dosen, profesor, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya. Kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan atau mengandalkan pengalaman kerjanya sebelum melakukan pekerjaan. Contohnya seperti masinis, montir, supir, juru masak ataupun chef, dan lain sebagainya. Ketiga, tenaga kerja tidak terdidik ataupun tenaga kerja tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang tidak membutuhkan pelatihan ataupun pelatihan secara khusus dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya seperti kuli panggul, buruh tani, buruh pabrik, dan lainlah sebagainya. Berdasarkan status pekerjaannya, maka tenaga kerja dapat digolongkan menjadi 3 kelompok juga, yaitu 1. Pekerja lepas adalah orang yang bekerja secara sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Contohnya seperti fotografer, kursus online. 2. Pekerja kontrak merupakan seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan dengan jangka waktu yang tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Dan yang ketiga adalah pekerja tetap, merupakan seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Selanjutnya adalah masalah ketenagakerjaan dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. A. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia. 1. Banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk dan yang tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Yang kedua adalah jumlah angkatan kerja lebih tinggi daripada kesempatan kerja. Setiap tahun, sekolah tingkat SMA atau SMK perguruan tinggi mencetak ribuan lulusan, di mana itu akan menjadi angkatan kerja. Bila angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada, maka akan menimbulkan bertambahnya pengangguran di Indonesia. 3. Kualitas tenaga kerja yang rendah. Kemampuan ekonomi di Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi dan dalam dunia kerja hanya mengandalkan kemampuan terbatas yang dimiliki dalam dirinya. 4. Persebaran tenaga kerja tidak merata. Banyak sektor ekonomi yang terpusat di kota-kota besar dibandingkan dengan daerah-daerah desa, bahkan daerah terpencil, yang menyebabkan tenaga kerja berbondong-bondong ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak tahu apakah bisa diterima di perusahaan ataupun tidak, sehingga dapat terjadi penambahan penduduk atau perpadatan penduduk yang menimbulkan pemukiman kumuh di kota tersebut. B. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia antara lain 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk membekali atau menambah keahlian, keterampilan, dan pengetahuan. Tingkat pendidikan mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas tenaga kerja. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui 2, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal dapat ditempuh melalui sekolah formal dari tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, hingga tingkat pendidikan tinggi.
Peningkatan kualitas melalui pendidikan formal antara lain yaitu menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun, mengembangkan kurikulum sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi tetapi kurang mampu. B. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal ini berfungsi sebagai pengganti, pelengkap, serta penambah pendidikan formal. Contoh dari pendidikan nonformal itu seperti lembaga bimbingan belajar atau les gitu, bimbel. Yang kedua adalah pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, serta kursus pelatihan kelompok belajar dan lain-lain sebagainya. 2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tingkat kesehatan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kesehatan diperlukan untuk meningkatkan tenaga kerja melalui penyediaan sarana kesehatan yang memadai, perbaikan sistem sanitasi, perbaikan gizi, dan pemberian jaminan sosial kesehatan. Ketiga, menyelenggarakan program pemagangan. Pemagangan merupakan latihan kerja langsung di tempat kerja untuk meningkatkan pengalaman dan profesionalis yang dibentuk melalui dunia kerja. Melalui bimbingan dan pengalaman yang dilakukan di tempat kerja, profesionalisme tenaga kerja dapat berkembang selama proses magang. Pemagangan dilakukan sesuai dengan keterampilan dan keahlian peserta magang dan kebutuhan dunia kerja. Keempat adalah penerapan bonus atau reward dan sanksi atau punishment secara konsisten. Pemberian bonus itu dapat berupa seperti kenaikan upah, tambahan upah, ataupun kenaikan jabatan atau promosi. Dan sanksi dapat diterapkan dengan pemberian surat peringatan, pemotongan gaji, dan pemecatan. Jika penerapan reward dan punishment dilakukan secara konsisten, tenaga kerja akan termotivasi bekerja sebaik-baiknya. Dari yang Ibu jelaskan, ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah jelas, Bu. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu mau bertanya. Coba jelaskan hubungan antara kualitas pendidikan dan kualitas tenaga kerja. Saya mau menjawab, Bu. Untuk mengetahui kualitas tenaga kerja dapat dilihat melalui tingkat keterampilan serta tingkat pendidikan seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin meningkat pula kualitas atau mutu tenaga kerja. Hal itu disebabkan karena melalui pendidikan seseorang dapat mendapatkan ilmu dan keterampilan mengenai suatu pekerjaan yang sesuai dengan bidang masing-masingnya. Tepat sekali dan terima kasih atas jawabannya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini mengenai ketenaga kerjaan. Minggu depan kita akan membahas tentang sistem upah. Ibu harap kalian dapat mempelajarinya itu. Jangan lupa belajar, tetap semangat dan stay healthy. Terima kasih.